Kita saksikan. Iya, memang mereka di belakang layar. Onyx dekat PH banget. Apa nih? melawan Onyx Philippine tim win. Falcon. Ya, same with you. Relax. Sambil kita melihat juga draft Ben and Pick. Di game yang Inilah pertama untuk draftingnya, guys. Onyx Philippines mereka akan menghuni blue side atau first picknya. Matilda ban, Suyo juga di ban. Wow, Suyo. Biasanya kita live Suyo first pick. Sekarang di ban. Di ban. Joy mungkin di ban juga. Oh ya. Suyo, Joy. Atau jangan-jangan kayak mau dilepasin aja Joy-nya Om. Dilawan pakai Fredrin. Tapi serem di tangannya King Kong kan. Ya kayak seenggaknya objektif masih Enjoy your 50-50 watching guys. gantinya. Until Oke. then. Daripada Fanny Thank mendingan you. Joy. Iya. Daripada Fanny, ya udah mending Joy. Oke. Tapi untuk bandnya lagi nih ada Harit Fovius. Mau tahu fun fact yang menarik nggak? Mau dong. Onyx Philippines tuh sempat loh 2 kali. Dia bawa 1 kali Fanny Pick untuk jungle, terus bawa Lucas jungle juga, dan dua-duanya tuh kalah gamenya. Oh. Jadi hal yang biasanya di Indo udah biasa, kayak Lucas jungler menang. Di Filipina tuh kayak malah kebalikannya. Di MPL Indo, Hanzo jarang menang. Di MPL Indo Hanzo menang banyak banget. Di MPL Filipina itu jarang menangnya. Oke. Kebalikan ya kita. Fun fact. Kebalikan. Hari kebalikan. Hari kebalikan. Oke. Oh tapi kalau Suyo di Filipina, waduh win Kuat rate-nya banget. sangat luar biasa. Ini ya apa tahta tertinggi ya. Tahta tertinggi udah. Sebenarnya aku tahu sih kenapa Suyonya memang tinggi itu ranknya dia di sana. Karena dia sustain kan tebel. Ya kan mainnya Beda gitu dengan- kan main iya. Kate. Main kite, main sustain lama. Kalau kita bang selesai ya udah. Udah selesai udah iya. Brawl server Kalau katanya. Suyo di Indo, brawl server tumbang sedikit aja udah ya. Ya lagi. Ya lagi kita. Makanya. Ya lagi. Ya lagi. Tapi Fanny menurutku biar kata tadi, ya kami bilang ada record ya. Funny Iya. culture. Ya, Fanny Tetap di ban lah Fanny lah. Bukan culture tapi kalah. Wah, tapi tetap di ban sih harusnya. Iya. 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 Karena kerepotin lah di early game. Ya ini first picknya banyak nih. Mau Kalea kah? Karena ini berbicara dengan tim Filipina Harusnya juga. enggak sih Granger bisa diperayu. Granger boleh sih karena Haritnya udah di ban, nanti Kaleanya bakal ditukar sama Jawhead. ya. Ya. Masih possible. Ada cowok juga sebenarnya ya. Logi gak sih first pick? Ya benar ya. Sekalian aja maksudnya gitu. Ya Loyi terus nanti mereka bisa mainin Hayabusa Loyi yang kita lihat di group stage. Iya ya. Dikirim. Dikirim terus-terusan ya kan. Apalagi dulu kan yang mempopulerkan juga kan salah satunya ada Kelra gitu loh, dengan Cloud Loyi atau Hayabusa Loyi juga bisa. Itu gua kalau misalkan ketemu lagi Louis Kalea ya. Wah. Penculikan. iya. Tapi mereka pas di interview kan bilang itu juga memang bukan yang direncanakan ya. Iya, tapi sebenarnya udah pernah nyoba Pernah di coba. Scream, cuman yang itu gak sengaja. Granger tapi. Ya karena Haritnya di ban, jadi Granger menjadi prioritas sekarang dari Onyx Philippines. Apa yang akan dijawab tim Falcons? Akankah menuju ke arah Kalea, Hilda ada, Kalea ada. Hayabusa? Wah ini support system. Support system ini. Support system ini mah. Ini mah mau Brusco tanding di Filipina, mau di Iya. Indo datang. Di Malaysia dia. juga datang ini mah. Gak stream lagi kak. Biasanya kan kalau ini Oh iya, aku suka nonton streamnya. benar. Oke. Dan tim Falcon gue rasa untuk kejawab salah satunya Louis boleh sih. Kalea. Gue pick awal ya. Ya Iya. kalau ya dibanding nanti Loyinya di tangan Super Friends Itu. repot ya. Tapi kita ngeliat juga gameplay Louis yang dipatahkan dengan munculnya Selena ya. Dan itu Ya, juga ya. menjadi salah satu hero yang sering juga digunakan oleh Super Friends. Aku Oh, rasa malah ini possible banget loh untuk ambil Selena. Tapi kayaknya nggak harus buru-buru gitu. Ya, nanti lah ya. Nanti Setelah second band. setelah pesan-pesan Face. yang satu ini. Ntar deh. Dong. Setelah Sampai bertemu lagi. ya. Enggak dong. Abis band keempat, band kelima sih. Itu lebih enak biasanya. Kalau di band gimana? Kalau di band mungkin opsional lainnya bakal ke Cecilian. Cecilian Novaria. Varia. Possible juga kok buat bawa Novaria. Cecil sih kalau suka. Valen. Ya oke. Kalau secure Valen, Lukas kah? Daripada nunggu kan. Oh Hilda dulu, oke. Antisipasi lah mungkin ya Iya. biar Lukasnya. Terus sekarang trauma aku lihat Valentina. Wah ini Lukas nih. Iya. trauma. Dia buat ini juga sih, jaga-jaga kalau misalkan ada assassin di tim Falcon kan. Di awalnya, terus kayak mereka nggak bisa untuk secure jungle dari Onyx TH. Valentina seenggaknya nih di river tuh kuat gitu kan. Di medan-medan yang memang targetnya sedikit dia kuat. Makanya Iya. bisa ngelawan. Ditabrak ada escape tools buat. Itu. Bisa diversion juga kan? Lengkap Hero lah, kan? lengkap. Bisa ngambil lah, nyolong. Jadi dengan adanya Valentina bener-bener kayak quotes orang-orang zaman dulu ya. Ada Apa macan tuh? dalam dirimu katanya. Cakep. Ada macan dalam dirimu. Oh, bener. kirain. Bukan pantun. Bukan pantun mbak, beda mbak. Kata. Bukan ya, Cici. Sisi, oke. Antisipasi Lukas juga sekalian. Nah, Win sama-sama sih. Win rate-nya 88% buat Tapi ini jungle-jungle belum kelihatan ya. Tumben nih. Ya, tapi kalau kita bicara soal Cici head to head dengan Hilda di lane. Kalah itu Cici.
Kalah mobilitas maksudnya. Kalau mobilitas. Iya, Kalah clear lama. juga. Clear-nya Iya, kalah lama. clear pasti. Lebih duluan healnya ngetokin assassin kita kalau kita pakai assassin. Ketempelan. Ketempelan ya. Terus Cici baru datang nanti. Dia adu gebuk pun ya. Kalah Cicinya emang. Iya kalah. Yap. Dan karena memang belum ada priority terhadap pick ke arah jungle ya. Ini udah mulai akan dipersempit lagi nih menuju ke arah baiting phase yang kedua. Secas Hanzo yang sudah ditutup. Hanzo ya. Assassin. Hayabusa lah. Hayabusa bisa jadi. Atau mau diambil dengan tim Falcons, is okay. Hayabusanya. Ada Loyi. Oke. Iya sih, Hayabusa Loi mas. Tapi harus hati-hati lah. Titip salam dengan Hilda juga kan sama aja. Titip Assassin. salam. Aku merasa kayak iya sih, fighter lebih baik dibanding Iya, Hayabusa. Iya. fighter gitu. Atau kalau mau emang ya secure dengan permainan di area jungle Bukan 3-1. Hayabusanya. Biar nanti kalau misalkan emang tim Falcons mau bawain assassin, dia nggak keganggu sama Hilda aja. Oke. Kari. Apakah Lukas akan menjadi pilihan untuk tim Falcons? Waduh. Even melihat ada seberang udah ada Valentine, Jangan. ada Hilda, ada Nggak- Ranger. nggak dulu sih. Kayaknya jangan. Sangat menutup ya. Terlalu Sangat menutup. menutup, iya. Cooldown mohon maaf 10 detik di bawah Nah. malah ya. Tapi Iya. kalau diambil assassin lebih berat lagi gak sih mereka? Agak susah juga maksudnya untuk snowball di awal. Mereka nggak punya pegangan apapun. Keren. Kyle itu easy, dia. back to basics. Sudah aku bilang lepaskan Joy-nya, tapi Joy-nya di-ban sama Onyx Philippines. Fredrin ambil aja. Dan ini ada debut Fredrin ya di Snapdragon Pro Series ya. Yap. Untuk di Menarik Mobile nih. Master. Akhirnya ya. Akhirnya. Kembali nih. Dan balik lagi, Fredrinnya bareng sama healer. Betul sekali healernya Kalea. Karena kan tinjuan kedua Kalea itu mengeluarkan efek heal. Iya ada Iya. healnya ya. Ada healnya dikit aja. Yep. Dan Sudah dipastikan akan ada masing-masing dari dua regional ini. Jadi langsung saja untuk mengawali di hari ini. Teddy Sidor Sedayan, mana suaranya? Wow. Ini masih pagi ya Pak Bulung? Masih Cuma pagi udah loh. Cukup ramai dan ya Line of Dawn, here we go. Kita Yap. akan melihat di mana, oh Kirk sudah mengeluarkan flicker cukup pagi. Pak Pagi Bulung. loh Kirk. Ini kayak ada satu antisipasi kata yang dilakukan dengan setelan emblem seperti ini Kon. Ya ini kalau kita ngelihat dari setelan emblemnya, 1-1 tenacity dia cukup mungkin ingin lebih secure lagi terutama dalam leaning phase-nya dan Betul. yang namanya 1-1 ya Pak Pulung tahu lah ya, late game bisa sangat comeback atau mungkin kalau posisi behind bisa banget menjadi hero yang comebackable. Bisa sangat memberikan impact yang baik atau malah dirinya yang bisa sangat-sangat di counter dengan adanya sekarang dengan Winter Crown lah atau dari WN itu sendiri lah. Tenacity adalah pemilihan yang baik ya. Dan Sonata kita tahu poke damage-nya Ya, jahat banget. lebih Wait. agresif ya. Ada satu Secret Hammer tadi sepertinya udah berhasil langsung digagalkan namun tertinggal. Brusco hampir saja menjadi korban. Di mana tadi sedikit lagi yang tersisa dan Ogwen mau tidak mau harus pulang terlebih dahulu. Posisi yang kurang ideal untuk Onyx Philippines karena 3 spell sudah dikeluarkan sebelum netral objektif yang pertama muncul. Dan Waduh, pertempuran terjadi nih harusnya. Enggak ternyata Gon. masih belum dikomit. Yap. Lagi-lagi Onyx Philippines nggak bisa terlalu berbuat banyak karena resource-nya terbatas. Yap. Tim Falcons kali ini sudah memulai di area turtle. Nggak mungkin di kontes sih mestinya. Oke, ada 2 orang tadi mendekat tapi Kirk home sweet home rerumputan dan ternyata tidak strike tadi langsung dikeluarkan begitu saja dan Kirk harus meregang nyawa dia tersebut walaupun tadi Secret Hammer dan berhasil menjauhkan pergerakan dari Keltus itu tidak bisa mengeluarkan dari retribution dan milikin dan sekarang double kill didapatkan oleh Flapsy. Ini Onyx Philippines cukup mengambil resiko. Mereka nggak masalah, nggak ada. Oh, ada fight lagi. Yap, ini dia pertempuran kembali terjadi selagi ada duality dari mereka manfaatkan itu semua dan Pell sedikit lagi tersisa tapi masih berhasil menyelamatkan diri dan King Kong harus merasakan akibatnya. Ini total kill didominasi oleh tim Falcons. Yap. Netral objektif berhasil diamankan Onyx Philippines. Karena 4 kill ini lebih ke arah tim Falcons yang lebih memegang kendali. Jadi Onyx Philippines nggak bisa terlalu gerasak gerusuk terlebih dahulu. Ngikutin tempo sendiri karena kalau kemakan tempo tim Falcons ya. Ini tim Falcons udah ada lah firepower untuk mengamankan fight, mengamankan pick off. Harus lebih berhati-hati lagi menurunkan tempo menjadi hal yang mestinya dilakukan oleh Onyx Philippines. Hampir ya, apabila tadi mungkin dari total yang bisa diambil sama Falcon, buset. Ini keuntungannya berlipat kan. Lebih snowball lagi. Akan sangat berbahaya. Untungnya masih ada satu penyeimbang, namun Ogwen sudah mulai mendekat ke area bawah. Ke area dari goal itu sendiri dan Brusco mencari informasi. Ya ini kedua tim tampaknya ya, nggak cuma dari Onyx Philippines. Tim Falcons juga menurunkan temponya, mungkin bergerak ke arah gold lanernya kali ini. Memancing dari Kalranya yang saat ini belum tersentuh, belum terpick off, masih farming aja.
Dan Corrosion tapi sudah diamankan Super Marco. Udah ada sedikit spike kecil tentunya. Mungkin kalau misalkan udah dapet 2 item, kita akan lebih bisa expect Super Marco udah bisa lebih aktif lagi dalam mencari koneksi untuk crossbow of tanknya. Oke, menit 4 udah waktunya seperti ya. Memberikan sedikit lagi minion di area mid kepada Super Marco. Menambahkan lagi dari gold yang dimilikinya. Flap Z masih sangat aman. Hunter Strike tadi seperti udah berhasil diamankan juga. Pelan-pelan lagi teman-teman, netral objektif yang kedua sudah mulai muncul. Terakhir Team Falcons kena take over. Apakah terulang lagi? Nah, ini nih Secret Hammer yang akan seperti apa? Implosionnya tapi tidak strike. Dan juga tadi ada sebuah tsunami yang memang langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi langsung menghilang. Bahkan Brusco pun harus menghilang dengan sangat-sangat cepat. Dan sedikit lagi tersisa walaupun dari crossbow tank sudah terlihat di dalam area tersebut. Damage-nya belum terlalu signifikan tapi sudah mulai terlihat poking damage-nya seenggaknya. Dan Flicker Implosion tadi yang menurut aku koneksinya bagus banget. Kena 2 member meskipun Team Falcons masih berhasil mendapatkan turtle-nya. Tapi seenggaknya Onyx Philippines sudah memberikan ya sedikit ancaman. Dan Team Falcons tetap berani kontes gitu ya. Harus berani. Ternyata mereka berani dan ya Team Falcons kali ini 2000 loh Pak Pulung. Harus mungkin ya jangan terlalu gegabah dulu. Jangan terlalu gegabah dan mungkin mereka juga harus menetralisir apa yang udah mereka lakukan tadi ya. Dengan jarak yang begini kita tahu mungkin ada gaya perbedaan di tiap regional dan Filipina kita tahu bagaimana macro play yang mereka miliki akan sangat-sangat mengerikan. Ya kembali tentunya belum ada netral objektif. Masih tampaknya Super Marco melakukan clearing di area tengah dan juga di area bawah. Funneling gold tampaknya ke arah tentunya Super Marco supaya apa? 3 item jadi. Kalau udah 3 item jadi ini Onyx Philippines untuk membuka fight ragu-ragu pasti. Untuk di awal nih enak banget dari Team Falcon di sini dengan ada 1-1 kayak begini ya. Mungkin belum ada Winter Crown, mungkin belum ada Dewa. Itu semua masih bisa digagalkan lah dari apapun yang udah dimiliki oleh WoW. Tapi nanti di akhir-akhir ataupun di area late game, 1-1 bisa jadi malah nggak memberikan impact apapun gitu. Itu yang mungkin ingin dimaksimalkan oleh Team Falcon. Belum ada Winter Crown, mungkin dari sisi fisik resistnya juga masih kecil. Jadi yaudah kita usahain secepat item sejadi mungkin dan udah 2 item. Udah ada Coruscant, udah ada DHS. Mau pergi ke arah mana lagi nih kira-kira? Bisa menuju ke arah Winter Crown ataupun mau damage dulu di awal ya kita nggak tahu. Kita bisa lihat aja nanti akan seperti apa. Terlihat Kirk harus menjadi orang terdepan, menerima begitu banyak damage tadi masuk ke dalam tubuhnya. Kirk harus mencari informasi kembali dan Turtle sudah terlihat. Ada beberapa damage tadi yang udah berhasil langsung diantarkan sementara untuk sekarang. Ada satu hal tadi yang memang diambil dari Peo dan Brusco ketahuan. Tapi dari area Turtle-nya itu sendiri udah berhasil mereka take over begitu saja. Bahkan tadi ada sebuah lompatan tidak juga dari Tsunami Sledge. Tapi dia bola seberang jauh di mana King Kong untuk kali ini tidak ada lagi crossbow ataupun retribution yang dimiliki. Double kill didapatkan pula. 3 player dari Onyx Philippines harus menghilang dengan sangat-sangat cepat. Team Falcons fight yang sangat-sangat ideal karena super friends-nya atau view-nya ini benar-benar free hit banget di area belakang dengan Loi-nya. Dan member-member Onyx PH mendekat dan itu sebuah makanan untuk view tersendiri. Lihat langsung snowball-nya, dapetin turtle, dapetin turret dan ya makanan lebih untuk Super Marco untuk mendapatkan maksimum spike-nya. Mungkin di bawah menit 10 ini udah bisa dibilang spike gede banget bisa diamankan oleh Super Marco. Enak banget deh. Apakah tadi tim Falcon sengaja mundur sedikit, Gon? Agar pemain dari Filipina maju, ya udah tidak strike-nya enak banget. Tinggal dilompatin sama Kalea, selesai. Makanya tadi Tsunami Slam-nya dapat berapa orang gitu loh. Bener-bener efektif ya. Efektif banget, mereka dipancing. View-nya juga free hit jadinya. Dengan ada efek duality, di diversion, rotation udah nikmat banget. Bahkan sekarang coba lihat tidak strike-nya. Kembali bahkan Tsunami Slam. Walaupun tadi sepertinya tidak berhasil membawa siapapun. Namun satu altar yang ada di Remid berhasil mereka rubuhkan. Nah ini secara official 3 turret yang di depan sudah dihancurkan. Mereka fight lagi. Ada di bagian bawah, mereka lanjutkan kembali dan King Kong yang menjadi korban. Ada 4 player tersisa di area tengah. Ada Kyle Tezi yang terus menghantarkan bagaimana damage yang dia miliki. Dan Flap Tezi dengan Yoyo yang dia punya. Siapapun harus merasakan akibatnya. Gila sih ini firepower atau mungkin perbedaan ekonomi terlihat banget dan Onyx Philippines sulit mendapatkan koneksi untuk fight yang mungkin efektif.
ya Kelranya masih sedikit behind dan bahkan si Halberd loh. Waduh, si Halberd langsung oke. Ada si Halberd yang udah berhasil langsung diambil juga oleh Super Marco. Jadi otomatis seperti hero-hero tanki yang tebel-tebel juga tetap meleleh. Ya ketika Super Marco terutama menggunakan Inspire-nya, ini akan sulit sekali menahan damage dari Super Marco sendiri. Belum dari Tambahan Q. 8% lumayan. Belum flat PC. Iya. Nah ini akan menjadi tentunya Lord yang cukup free mestinya. Nggak bisa terlalu berbuat banyak dan Kelra mungkin, waduh ini seenggaknya Kelra belum tersentuh. Nah ini dia berbahaya, Kirknya terlalu maju, ada satu lagi pergerakan tapi untungnya tadi Flicker udah berhasil langsung dikeluarkan. Sementara Super Marco on position, ada Swallow Pad yang sudah terlihat dan satu weakness point lagi namun di tempat yang berbeda. Oh, no. Ada Lord yang berhasil langsung diamankan tapi pertempuran yang terjadi, King Kongnya sendirian, King Kong kan terpisah tapi Brusco menjadi korban Gandini, dia triple kill. Bahkan Kelra gagal untuk pisah menuju ke arah base-nya. Tim Falcons mereka tampaknya tancap gas lagi mencari opening ke arah Kelra. Untungnya Kelra masih ada ruang gerak untuk mundur. Tapi mereka masih berada di posisi defense dengan Lord yang sudah berjalan di area tengah. Kemungkinan dengan gold lead seperti ini, Tim Falcons mungkin bisa mencuri. Ya tiga-tiganya kayaknya bisa hilang. Yap, Lord akan bertamu lewat tengah. Tapi tidak strike kembali lagi membawa petaka. Dan Brusco bahkan crossbow attack tadi masuk dalam Amerika. Walaupun tadi tidak langsung bisa memberhentikan. Ataupun membuat cutnya langsung tershutdown ataupun terhilang. Namun sekarang mereka masih ingin lebih. Ada satu ayo di dalam dunia Super Marco. Bahkan shutdown pun tercipta. Namun King Kong dan juga beberapa pemain hanya menyisakan Kelra sendirian. Ini bukan hal yang baik untuk Onyx Philippines. Dan ya di area tengah mereka mau end the game. Yap, ini dia Kelra sendirian. Harus menahan bagaimana begitu banyak serangan dilakukan oleh tim Falcon. Tapi Brusco mencoba untuk maju. Dan game yang pertama menjadi milik dari tim Falcons. Tim Falcons, mereka mendapatkan kemenangan cukup telak. Di bawah 11 menit, mereka berhasil end game. Dan Onyx Philippines gak ada waktu.